Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengawali hari ini mari kita datang kepada Tuhan untuk bergaul karib dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala rahmat-Mu. Kami boleh bangun di pagi ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi semata adalah karena kemurahan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk datang berteduh dalam firman-Mu. Firman yang membuat hati kami teduh dan jiwa kami penuh. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita pada hari ini terambil di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-23 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun saya hanya akan membacakan ayat 18 sampai dengan ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan berbicara tentang kebencian atau membenci. Ini merupakan sesuatu yang dapat muncul dalam diri siapapun tanpa terkecuali. Penyebabnya pun beragam. Ada yang muncul karena iri hati. Ada yang muncul juga karena kemarahan atau perlakuan yang kurang pantas yang diterima. Dan masih banyak yang lainnya. Saudara, kebencian adalah sebuah sikap yang harus kita waspadai. Karena kebencian dapat menjadi racun yang menghancurkan diri dari dalam. Menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati, pikiran, dan hidup kita. Kebencian juga akan menghapus segala kebaikan. Bahkan dapat mendatangkan celaka bagi orang lain. Saudara, ketika kita gagal mengatasi kebencian, saudara, kita bisa saja hidup di dalam kegelapan, kebutaan rohani, dan kita gagal untuk hidup dengan tujuan yang benar. Bapak Ibu, apa yang kita baca bersama beberapa waktu ini menunjukkan kepada kita bagaimana para pemuka agama itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka seakan-akan tengah dibutakan mata hati dan mata rohaninya. Sekali lagi, karena mereka benci terhadap Yesus. Mereka memiliki kebencian kepada Yesus itu. Sudah ada 3 tuduhan yang dilontarkan oleh para pemuka agama itu kepada Yesus. Yang pertama, saudara, Yesus dituduh menyesatkan rakyat. Yesus dituduh melarang untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan yang ketiga, saudara, Yesus dituduh karena dia menyebut dirinya sebagai raja. Nah, saudara, ketiga tuduhan ini sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Karena jikalau Yesus memang, saudara, menyesatkan rakyat, maka saudara seharusnya sudah muncul kekacauan, atau setidaknya ada pemberontakan yang terjadi akibat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hal ini tidak didapati oleh Pilatus. Berkali-kali Pilatus menyelidiki, memeriksa, dan Pilatus mengatakan dia tidak mendapati satupun kesalahan dari diri Yesus. Bahkan Herodes pun juga menemukan hal yang sama. Dia tidak mendapati kesalahan pada diri Yesus. Meski begitu, saudara, para imam, kepala, ahli Taurat tetap mendesak Pilatus supaya Yesus dihukum mati. Mereka meminta Yesus disalibkan. Inilah jahatnya hati manusia berdosa. Karena begitu bencinya kepada Yesus, mereka lebih memilih untuk membebaskan Barabas, sang pemberontak dan pembunuh itu, daripada membebaskan Yesus, sang pengasih. Ada yang menarik, saudara, mengenai pilihan bangsa Israel ini kepada Barabas untuk dibebaskan dan dibandingkan dengan Yesus. Kita dapat melihatnya di sini. Lukas memberikan sebuah analogi. Yesus sudah diidentikan sebagai anak Bapa.
Dan Barabas juga memiliki makna yang sama, arti nama yang sama. Dalam bahasa Ibrani, kata bar itu artinya anak dan aba itu adalah bapa. Jadi Barabas juga bisa diartikan anak bapa. Tetapi mereka, saudara, lebih memilih Barabas, anak bapa yang penuh dengan kedengkian, egosentrisme, penuh dengan kejahatan, dibanding Yesus, anak bapa yang penuh dengan kasih, kelemah lembutan, Mesias itu. Saudara, bangsa Israel melalui pemilihan Barabas ini, mereka seolah-olah ingin mengatakan mereka mau hidup menurut kemauannya sendiri, kepentingannya sendiri. Mereka mau hidup demi apa? Demi apa yang mereka anggap benar. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, dari bagian ini seharusnya membuat kita pun tersadar. Saudara, kita pun juga bisa ada di posisi yang sama seperti para pemuka agama itu. Saudara, kebencian bisa menggerogoti hidup kita. Dan akibatnya, saudara, kita bisa hidup jauh dari kebenaran. Kita bisa melakukan ketidakbenaran itu. Maka dari itu, saudara, mari dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati, kita mohon kepada Tuhan untuk menolong kita, menghilangkan kebencian dalam hati kita, menghilangkan kebencian dari hidup kita, dan menggantinya dengan kasih ilahi. Saudara, Tuhan telah meneladankan satu hal yang indah. Meskipun kita bisa saja ada di posisi yang demikian, kita hidup di dalam kebencian, tetapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Melainkan Tuhan mau kita. Tuhan mau kita kembali hidup di dalam rancangannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kami jika Engkau masih saja menemukan kami hidup di dalam kebencian, ataupun kami menyimpan benih-benih kebencian itu di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Tuhan, ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, kasih-Mu yang membebaskan. Tuhan, limpahi kami dengan kasih ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.